Seluruh kegiatan sehari-hari bakalan diabadikan melalui momen vlog. Jajanan kekinian kita betelin dalam kulineri. Informasi terkini, teraktual akan kita bahas dalam News 69. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share 69. Asal tak laju. Mulai? Mulai. Oh ya. Lepas dulu ya. Pemirsa, kembali lagi bersama News 69 yang akan menjanjikan informasi-informasi teraktual, terupdate, dan juga terngakak. bersama saya Agus Salim Bunyamin. Dan saya Didi Darmadi. Inilah News 69 selengkapnya. Sejumlah kabar duka terjadi di awal tahun 2021. Hal tersebut terjadi saat Indonesia tengah bertarung dengan banyaknya pandemi COVID-19 yang sudah mencapai rekor tertinggi. Dan mengawali rentetan bencana di tahun ini, pada tanggal 9 Januari yang lalu, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang mengangkut sebanyak 62 orang dilaporkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan pesawat tujuan Jakarta Pontianak itu hilang kontak yang tak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dan di hari yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dari total 62 orang, 50 diantaranya merupakan penumpang dan 12 kru Sriwijaya Air. Rinciannya 52 orang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi dalam penerbangan tersebut. Dan semoga bencana ini untuk penerbangan di Indonesia tidak lagi terjadi ya dia. Iya, tentu saja Din. Jadi semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa keselamatan transportasi baik itu darat, udara ataupun air menjadi salah satu hal yang patut untuk sangat diperhitungkan. Betul sekali. Dan saudara pemirsa, masih di hari yang sama terjadi di Sriwijaya. Di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, telah terjadi longsor sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat dan longsor susulan sekitar pukul 19.30. Dan hingga Kamis 14 Januari, tim SAR gabungan secara total menemukan 24 orang korban meninggal dalam bencana tersebut dan 16 orang masih dalam pencarian. Dan semoga bencana longsor ini seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia banyak sekali bukit-bukit ya, tanah-tanah yang memang mungkin potensi longsornya itu berbahaya di. Yo, makanya kalau yang tinggalnya di pucuk-pucuk bukit, harus waspada dan hati-hati juga. Nah, pentingnya juga tidak menebang yang namanya pohon. Benar. Ya. Kita lanjutkan deh. Bencana lainnya juga menerjang Kalimantan Selatan pada Rabu 12 Januari 2021. Terjadi banjir di berbagai lokasi di Kalimantan Selatan yang mencapai ketinggian 3 meter akibat tingginya curah hujan dan belum kunjung surut hingga saat ini. Banjir dilaporkan masih menggenangi rumah warga pada Sabtu 16 Januari 2021. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 21.000 jiwa terdampak bencana banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dan secara terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanah Laut juga melaporkan tinggi muka air saat ini terpantau sekitar 150 meter sampai dengan 200 cm. Maaf, tadi 150 cm ya. Ya, dan banjir merendam sekitar 6.346 rumah penduduk dengan total warga mengungsi sebanyak 2.600 orang. Dan hasil pemantauan BMKG, wilayah Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga di masa musim penghujan yang akan terjadi hingga Februari 2021. Nah, secara ini musim hujan, jadi untuk wilayah dataran rendah khususnya Quito, potensi banjir pun bakalan terjadi. Dan selain itu juga wabah penyakit yang bakalan menanti, yakni demam berdarah ya. Oke, kita sudah merasui sih akhir-akhir ini kadang-kadang paginya panasnya, siangnya hujan, jadi kamu hati-hati dan juga waspada terhadap bencana-bencana banjir. Betul. Dan kembali lagi pemirsa, pada Kamis 14 Januari 2001 yang lalu kembali dilaporkan bencana
alam lainnya, yakni gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Dan sejauh ini sudah 42 orang ditemukan dari bencana tersebut. 34 orang meninggal di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsya TNI Purnawirawan Bagus Puruhito menyebut belasan ribu harus mengungsi, maksudnya warga, akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 skala Richter tersebut. BNPB mencatat terjadi berbagai kerusakan fasilitas umum seperti di Rumah Sakit Mitra Manakara, RSUD Kabupaten Mamuju, serta Pelabuhan Mamuju dan Jembatan Kuning yang berlokasi di Takandean, Tapalang, Mamuju. Dan sedangkan di Kabupaten Majene, 300 unit rumah rusak masih dalam proses pendataan. Dan terdapat 3 rumah sakit yang saat ini aktif untuk pelayanan kedaruratan di Kabupaten Mamuju, antara lain RS Bayangkara, RS Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan juga RSUD Kabupaten Mamuju. Ini luar biasa ya, Din ya. Kalau yang namanya gempa hal yang pertama kita lakukan adalah kalau kita terkurung dalam rumah, bisa di bawah meja disembunyinya. Itu langkah utama, atau bila perlu keluar metu, lebih aman. Tapi sekiranya terkurung di pucuk lantai pucuk sekali terbang. Bukan terbang, terjun. Bahaya ya. Dan pemirsa, kembali lagi kita ke kasus positif baru virus di Indonesia terus melonjak dalam 4 hari belakangan ini. Kasus pada hari ini angka baru tercatat melampaui 14.000 dalam sehari, dan data ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Sabtu 16 Januari 2021, dan data dihimpun hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ada sebanyak 14.224 kasus baru motor lewat ya. Yang dengan demikian angka kumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 896.642 kasus. Sementara angka kesembuhan baru pada hari Sabtu kemarin bertambah. Iya, ada motor lewat. Angka kesembuhan baru bertambah 6.662 kasus kesembuhan. Secara kumulatif ada 727.358 kasus kesembuhan di Indonesia. Dan angka kematian baru adalah sebanyak 283 orang meninggal dunia. Secara kumulatif ada 25.727 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan pada hari sebelumnya, Jumat 15 Januari 2021, kasus positif corona di Indonesia untuk pertama kalinya bertambah lebih dari 12.000 kasus dalam sehari. Dilaporkan ada 12.818 kasus baru corona, dan ini juga memecahkan rekor sebelumnya. Dan sementara itu pada Kamis 14 Januari 2021 dilaporkan ada sebanyak 11.557 kasus baru corona yang berasal dari pemeriksaan terhadap 70.376 spesimen terkait corona yang diperiksa hari ini, dan laporan tersebut pada hari Kamis memecahkan rekor pada hari sebelumnya. Jadi corona ini semakin hari semakin bertambah, dan kalau biasanya itu cuma 7.000, 6.000, tapi sekarang sudah di pucuk 10.000. Ya, tapi ada kabar baiknya, angin segar untuk seluruh warga Indonesia, bahwasanya vaksin Sinovac kini sudah hadir, dan seluruh insya Allah memenuhi target ya warga Indonesia dapat divaksinasi. Tapi juga Din, walaupun kita sudah divaksinasi, karena vaksin ini cuman efektivitasnya cuman 60% ya. Ya, tapi setidaknya ada harapan baru ya. Jadi harapan baru, dan pastinya banyak indikator yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat divaksinasi di betul sekali. Jadi dari umur 17 sampai 59 bisa. Tapi dari umur tersebut harus indikator-indikator yang memenuhi dia tidak hamil, tidak menyusui, tidak punya penyakit kronis. Nah, pacaklah ya. Kalau darah tinggi naik, di tensi tidak pacak juga. Selain itu juga yang pernah kena corona tidak bisa juga divaksin. Ya, betul sekali. Nah, dan selain itu juga, walaupun kita sudah divaksin, sebaiknya kita tetap menerapkan 3M. Ya, mencuci tangan dan juga memakai masker, serta juga jaga jarak. Jaga jarak. Betul sekali. Tapi kita tidak COVID, alhamdulillah, jangan sampai ya. Dan jangan juga kamu salah satu artis yang public figure. Artis ngetop sama cak kita ya. Tapi lain rezeki maksudnya. Kita di sini, dia di sana, Iya, betul. Jadi dia ini sekedar Rapi Mamat ya. Rapi Mamat. Betul. Jadi sekedar Rapi kena Mamat. arti. Nah, sudah divaksin corona, dia kumpul-kumpul buat story IG. Iya, tapi maksudnya banyak juga sih manusia-manusia yang macam itu, misalkan dia melepas sejenak mungkin maskernya ada ya.
Berfoto. misalnya. Tapi kemarin itu karena ketangkap kameranya itu bukan Iya. cuma berfoto, Apa tuh? lagi nak bernyanyi. Oh, penyanyi juga. Ya, penyanyi juga. Oh, iyalah, Jadi iyalah banyak ya. dia tuh dapat ya. Jadi buat sekarang kita- kasusnya diangkat. Dia diangkat dan Nah. dia bakalan disidang juga. Oh, ya. Jadi hati-hati buat kamu galau-galau. Walaupun kita ngerasa sudah divaksin, ya kalau pacar kita mantep-mantep baik diam-diam ya. Iya. Dan pemirsa, berita kedua, berbagai macam dibagikan oleh akun-akun media sosial. Entah ini benar apa idaknya, cuma sekedar gurauan, kita tidak tahu, tapi itulah yang terlihat di jagat dunia maya. Iyalah pulau kalau tidak itu salah. Betul. Bahkan ini salah satu pakar kesehatan, tahu tak kau yang Siapa? seksolog, seksolog. Siapa? Dokter Boyke. Oh, ngapa Dokter Iya, Boyke? Dokter Boyke melalui akun Instagramnya ada Instagram Dokter Boyke, pakar kesehatan yang memang dia ini ya pakar kesehatan untuk yang itu ya. Aha. Dia ini di Instagram unggahnya itu ada ibu-ibu Oh, ngomong sama dia. ngapa tuh? Masalah lakinya selingkuh. Masalah lakinya selingkuh, terus? Lakinya selingkuh, tapi setahu dia lakinya lah mati. Oh, saya itu? Ya jadi Oh. jadi lakinya ini dianggap salah satu korban dari Sriwijaya Air. Ah. Jadi lakinya nih ngomong sama bininya kalau dia ini naik Sriwijaya Air SJ182. Nah, ternyata pesawat yang Taunya- ditumpangi itu adalah pesawat yang kecelakaan. Iya, jadi dianggapnya lakinya tadi lah mati. Nah. Taunya bukan, lakinya ada di Bali sama selingkuhannya. Nah, Cacam. Jadi dia ini ngomong di bininya bahwasanya bakalan berangkat ke Ya. Pontianak, ada urusan bisnis dan naik Sriwijaya Air. Ya. Dan ternyata dia ini pergi ke Bali, Ke naik Bali, pesawat naik lain pesawat lain. dengan selingkuhannya, dengan cem-cemannya. Dengan cem-cemannya. Apa-apa kurang gawe ya. Itu dia yang sarannya. Jadi Nah. dia tuh apa? Jadi ya mereka tuh ngebuka skandal itu melalui chat WA-nya. Jadi ya chat itulah. Jadi ya dia sekarang lakinya takut nak balik. Iya, karena dianggap ada mati. tenda, iya. Tenda Karena di sudah rumah banyak yang tak ngelayan, lihat, ya. Sudah banyak yang Lah ngelayan. dibaca dia ke tak Ong lihat. Yasin, ya. Asli. Nggak baca, nggak balik lagi. Oke. Baik, itu sejenak. Jadi jangan macam-macam dengan maut. Siapa tahu maut mengintai Anda Benar dimanapun sekali. berada. Ya, Sudah kita itu berpindah di. Iya, sudah itu psikologi pelajaran Apa kita tuh? sama-sama. Aha. Jangan galak ngebohongi, buah. Apalagi ngebohongi bini. Ya. Apalagi itu dia. Oke. Nah, kita berpindah ke salah satu menteri yang baru saja diangkut. Maksudnya itu diangkat. Ya. Apa pula kalau diangkat, mentang-mentang dia tuh Dia jauh. dari Surabaya pindah ke Ke Jakarta. Jakarta. Dari Oke. Surabaya ke Jakarta. Oh, itu kita ya. Ibu Tri Risma Harani atau yang oke. dikenal dengan Ibu Risma ini Apa? merupakan salah satu sosok yang dilahirkan di Kediri, Jawa Timur 20 November 1961, berarti umurnya 59 tahun. Ya. Masih pacak divaksin ya? Masih bisa. Oke. Adalah seorang Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020, belum sebulan ya. Belum, ya, benar. Dan sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 28 September 2010 hingga dengan 28 September 2015 ya. Ya, jadi saat ini Dioni sosok Risma ini menjadi salah satu sorotan dari netizen. Ngapo? Ngapo karena dia itu kebanyakan belusukan uji netizen. Oh, bukannya bagus. Yo, kita udah tahu katanya belusukannya tuh apa settingan, apa tidak, katanya Syuting. itu tidak tahu juga apa syuting apa Pencitraan. tidak. Nah, itu dia. Dari dulu mungkin netizen itu sudah sudah nyingoi bahwa Bu Risma ini sering kan kadang nyemprot jalanan, nyapu jalanan. Tapi siapa tahu itu memang hobinya dari kecil. Hobinya nyapu. Kita tidak tahu juga. Ya, benar, Tapi ya benar, secara benar. mungkin logika, mungkin Ibu Risma ini uangnya sosok pemimpin yang tidak bisa nyingok misalnya sapu nganggur, sampah. Dia uangnya peringam. Peringam. Dia pembersih, Pembersih, dipunyu. jadi- Sampai dia ini turun langsung. Tapi sebagai anak buah ya mbok, cak mano cak itu ya Payah tahu di. Pimpinannya nyemprot itu anak buah Iya, pasti kan ada pengawal dia. Tidak mungkin dia berjalan dari ya ibunya megang sapu, Bu, tidak salah, Bu. Kamu tidak baik, kali baik. yang mana bu yang kurang Iya, apa itu iya. secara anak buah Jadi- ini anak buahnya mungkin keladasan ya di Kelemahan dia. Tidak itu makan gaji buto. Kan itu dia. tapi mungkin juga bisa jadi Ibu Risma sedang baru naik nyontok nyemprot terfoto Terfoto. atau kesuti Kesuti. dia nemuin misalkan pemulung di bawah gorong-gorong Ya. ada kamera Ada kamera langsung, Ah. langsung dipoto, wo. Tidak sengaja. Tidak sengaja. dan mungkin gelandang itu baru Iya benar. Baru masuk gorong-gorong. gorong-gorong. ya bukan pencitraan Ayo. tidak sengaja Iya kalau tidak sengaja, iya bukan pencitraan.
jadi netizen kita tuh harus bersuuzon, berhusnuzon. Betul. Jangan suuzon terus kamu tuh. Nah, gitu ini banyak netizen yang ngomong bahwa Ibu Risma ini adalah Menteri Jakarta. Ayo, karena dia belusukan di Jakarta, baik. Tapi kan untuk Indonesia mungkin belum sempat. Siapa tahu kaki Kakak Agung ya. Itulah makanya dia tuh harus mengenali juga, mungkin Bu Risma harus Ke Kalimantan. hafal 34 provinsi dulu. Ah, betul, Jalannya betul, lewat betul. apa? Tapi dia nyudah ke sikok-sikok di, Ya. karena baru di Jakarta kan, dia Ya. nengok dulu situasi Jakarta, Cak Mano. Pak Mano baru kaget dia pergi ya. Jadi Iya. netizen juga jangan terlalu julid. Ada memang makanya. siapa tahu dia memang cak itu cara begawainya langsung turun. Iya, Ada bener. pakaiannya dia tidak perlu pakaian dinas yang cak Iya. Mano, pakai sepatu Dia mah bot itu laju. baik, Nah, itu naik. tapi anak buahnya ya tolong dibantu, jangan makanya. sampai dia nyapu misalkan 10 kilo dia nyemprot dewe. Lah pulau badek perlu dia berjalan. Lah tua 59 tahun. Kau be disuruh Dia berjalan tidak 10 kilo. tahu gitu kan. Kita tidak tahu, siapa tahu dia nyapunya dewean dibiar ke uang. Makanya buat kamu tuh anak buah yo, tolong jenguk juga bos-bos kamu. Dan yang pastinya juga Ibu Risma ini menjabat sebagai Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang menggantikan Juliari Batubara. Ya. Siapa dia? Yang Menteri yang lama. kasus korupsi Ya, dan bansos ya. bantuan sosial Corona ya. ya. Betul. Ya. Nah, itu Pak Yang Edi mana? yang pacak kita sampai ke Ya, jadi dan juga kami bakalan menyampaikan juga di sini setelah kami bahas beritanya yang di awal tadi. Kita dari 69 Production turut berbela-sungkawa atas bencana-bencana yang terjadi di Indonesia Betul. ya. Kepada Pray seluruh to korban Indonesia juga ya. Ya. Seluruh keluarga korban juga yang ditinggalkan atau yang masih hidup dari keluarga-keluarga korban bisa tabah dan diberikan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang juga salah satu tokoh alim ulama Indonesia yang terkenal, Oh ya, dua Syekh ya. Ali Jaber. Ada dan dua juga satunya ya. ada satu lagi juga yang ulama juga. Dan juga kita juga harus berbelasungkawa juga untuk Apa salah di? satu pemeran legendaris. Mhm. Ya, kau ingat gak kalau dulu yang tuh suara tertawanya hahaha yang hihihi gitu. Oh, tahu. Tahu siapa? Siapa sih, Bu? Mak Lampayan, Mak. Mak Lampir ya. Ya, Jadi Farida Farida Pasha, Pasha ya, ini meninggal karena Covid ya, Covid-19. Jadi kita harus berbelasungkawa juga. Jadi buat kita sama-sama jangan lupa kembali kami ingatkan untuk selalu menjaga 3M, Betul. menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Bersama saya Agus Salim Bunyamin. Dan saya Didi Darmadi. Sampai berjumpa di News News 69.